Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fresh People, selamat datang di Fresh Talk. Bincang asik seputar riset, penelitian, kepenulisan, dan juga mahasiswa berprestasi. Perkenalkan, aku Umi Kulsum, dan saat ini kita akan membahas soal kupas tuntas rahasia juara, strategi menyeimbangkan kuliah, organisasi, dan prestasi. Nah, Fresh People, aku nggak sendirian tentunya di sini. Sudah kedatangan narasumber yang sangat berprestasi. Kita sambut sama-sama. Ini dia Kak Merianti. Halo Kak Meri. Hai. Sehat Kak? Sehat. Oke teman-teman, kita udah kedatangan narasumber yang kece abis, yaitu Kak Merianti. Nah teman-teman, sebelum ini kita akan kenalan dulu nih. Boleh nih Kak Meri perkenalkan mungkin dari nama, jurusan, dan aktivitas belakangan ini. Oke, baik teman-teman, perkenalkan saya Merianti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Aktivitas sekarang yang pertama saya sibuk kuliah, ngerjain tugas dan sebagainya. Kemudian juga lomba-lomba juga, mengikuti perlombaan, dan terakhir lagi penelitian juga bersama dosen, dan ya mungkin itu dulu. Oke, Kak Meri, aku kan kalau nggak salah tuh pernah dengar kalau kakak tuh mahasiswa berprestasi 3 tahun berturut-turut. Nah itu dari tahun 2022, 2023, bahkan sampai kemarin ya 2024. Kalau boleh tahu itu terkait apa aja tuh bisa mendapatkan prestasi semenakjubkan itu gitu, karena belum tentu kan semua mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Nah, adapun prestasi saya, alhamdulillah saya emang dapat 3 kali berturut-turut. Yang pertama untuk SAA pertama saya itu tentang lomba esai inovasi gitu, esai inovasi teknologi yang diadain sama Astra, juara 1 kemarin. Itu, dan terus yang kedua tahun 2023 itu aku juga dapat SAA-nya itu KTI, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, yang diadain sama IIKI, juara 2. Dan terakhir tahun 2004 alhamdulillah dapat lagi SAA kategori 2 perlombaan, dan ya lagi-lagi lomba KTI yang aku daftarkan. Wah, menarik banget ya teman-teman, ternyata Kak Meri ini segudang prestasi soal KTI. Nah, Kak Meri, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Kak Meri itu, tadi kan sempat disebutin organisasi juga Kak Meri kan, dan juga bahkan masih aktif kuliah gitu, ngerjain tugas gitu ya pada umumnya mahasiswa. Apa yang buat Kak Meri itu merasa termotivasi untuk terus aktif, terus bisa berprestasi? Boleh dong motivasi dari kakak tuh kenapa gitu, pengen terus terdorong seperti itu? Alasannya saya merasa kita kan kuliah cuman 4 tahun gitu. Nah, apalagi bagi aku sendiri perkuliahan itu, apalagi yang 4 tahun ini itu cukup singkat gitu. Jadi kita sebagai anak muda ataupun sebagai mahasiswa harusnya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Bahkan saya sekarang tuh udah semester 6 dan bentar lagi 2 semester udah lulus gitu. Jadi kayak aku mempertanyakan diri aku lulusnya tuh bawa apa aja gitu. At least aku punya skill-skill ataupun hal-hal yang bisa aku bawa untuk ketika aku di dunia setelah kuliah gitu. Dan itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah aku punya tekad sendiri gitu. Aku pengen dipandang sebagai mahasiswa yang nggak biasa gitu loh. Jadi kayak biar teman-teman juga terinspirasi juga gitu. Jadi itu sih tekad, dan insya Allah maksudnya aku mikir ketika kita bisa menjadi contoh orang lain itu ada rasa kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi ternyata kita bisa bawa dampak ya buat orang lain, kayak gitu sih. Oke, menarik banget nih, bawa dampak untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Iya betul, itu juga salah satu moto aku sih. Nah, Kak Meri, dari berbagai cerita tadi yang Kak Meri sampaikan, motivasi, Kak Meri pasti pernah merasakan dari banyak kegiatan, terus juga fokus tugas kuliah, organisasi, bahkan masih aktif ikut lomba gitu. Aku kalau lihat sosial medianya Kak Meri tuh kayak lomba terus itu. Nah, gimana sih Kak Meri cara ngatur waktunya gitu? Karena menurut aku sendiri pun yang belum tentu bisa gitu ya. Kayak tiba-tiba ikut lomba, tiba-tiba lagi jadi pembicara gitu. Dari Kak Meri sendiri cara manajemen waktunya bagaimana? Dari aku yang pertama, teman-teman harus menentukan skala prioritas. Nah, apa itu skala prioritas? Adalah di mana ketika teman-teman itu tahu
yang pentingnya apa, important sama urgent gitu. Jadi teman-teman bisa milih dulu nih kira-kira yang deadline-nya dekat atau yang penting banget itu apa aja kegiatannya. Tapi yang pertama kalau dari aku sendiri tetap nomor satu itu tugas kuliah sih, karena kan aku datang jauh-jauh dari NTB ya. Tujuanku apa? Tujuanku kan untuk kuliah. Jadi ya kuliah tetap aku prioritasin. Jadi ketika semua tugas kuliah, lagi kita kuliah itu cuman sampai hari Jumat misalnya. Udah kita punya waktu Sabtu sampai Sabtu Minggu gitu, dan di sela-sela itu kita bisa manfaatin untuk ikut kegiatan yang lain, entah itu garap perlombaan lah, organisasi lah, atau hal-hal yang mungkin teman-teman mau gitu. Jadi itu sih pertama, teman-teman harus nentuin skala prioritas. Kemudian teman-teman juga harus bisa nentuin minimal list hari-hari yang akan dilakukan deh, kayak misalnya minggu ini apa yang mau aku kerjain, atau hari ini apa sih yang pengen aku kerjakan. Jadi ketika teman-teman udah nulis list kegiatan yang mau dikerjain hari ini, itu akan ada kepuasan tersendiri. Oh ternyata aku udah melakukan kegiatan ini ya hari ini, jadi itu akan jadi terdorong lagi nih motivasi. Oh berarti nanti besoknya aku mau lakuin ini lagi gitu, biar termotivasi aja gitu. Oke, sepertinya banyak ya to-do list Kameri ini ya, karena nggak berhenti-berhenti gitu. Pernah nggak sih Kameri tuh merasa ada mungkin fase burnout gitu ya, atau lelah karena dengan segala ambisi yang udah Kameri itu tulis, dengan segala to-do list yang banyak, pernah nggak sih di antara to-do list itu tuh ada yang nggak kecapai gitu? Pernah nggak Kameri merasa seperti itu, dan gimana nih cara Kameri buat bangkit lagi, buat semangat lagi? Ya, jadi aku nangkapnya ini ya, burnout sama gimana caranya biar ketika aku nggak bisa melaksanakan to-do list yang aku udah rancangkan gitu. Nah, yang pertama itu aku mau jawab tentang burnout. Jadi aku juga dari banyaknya kegiatan, pasti aku juga manusia biasa kan. Aku juga sering banget ngerasa burnout juga gitu. Nah, salah satu cara aku adalah mungkin yang pertama aku me time dulu. Misalnya kayak aku aku nggak pegang laptop dulu gitu. Aku melakukan hal-hal yang aku suka dulu gitu. Kayak gitu. Terus juga untuk masalah yang kayak misalnya kalau ada tulis yang nggak aku kerjain gitu ya, nah yaudah aku catat, terus juga aku lanjutin untuk hari setelahnya gitu. Misalnya paling apa sih, misalnya aku hari ini aku pengen banget kerjain tugas kuliah A, tapi ternyata dengan waktu dan kesibukan juga ternyata nggak bisa gitu, ya udah aku melanjutkan hari setelahnya gitu. Oke teman-teman, tadi itu tips dari Kameri kalau misalkan lagi burnout nih. Mungkin kalau misalkan teman-teman juga merasakan yang sama, bisa nih diikutin tips dari Kameri tadi gitu ya. Biar ada spend waktu dulu nih, istirahat dulu, me time dulu, lakuin hobi teman-teman yang sekiranya asik gitu. Nanti kalau moodnya udah balik, baru ya Kameri ngegas lagi. Betul. Nggak habis-habis tuh Kameri to-do listnya kayaknya. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak persoalan sempat tentang lomba juga gitu kan, sama manajemen waktu Kameri sendiri. Nah, aku tuh pernah kalau nggak salah lihat di sosial media Kameri tuh jadi mentor juga ya untuk adik-adik yang ingin lomba kepenulisan gitu. Nah, kalau boleh tahu dari pengalaman Kameri sendiri, apa sih yang biasanya dilakukan oleh pemula? Maksudnya lebih kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemula nih, yang mungkin mereka nggak sadari justru malah bikin gagal dalam lomba esai, lomba penulisan artikel ataupun lainnya gitu. Boleh mungkin ada pengalaman dari Kameri, boleh dijelaskan? Iya, jadi kesalahan pemula di misalnya nih ada anak-anak yang pengen first time ikut lomba gitu. Kesalahan pertama mereka adalah mereka tidak fokus baca buku panduannya. Mereka padahal ya seperti kita tahu itu di buku panduan itu dijelasin dari A sampai Z. Itu semuanya udah panitia udah spill kayak ini nih cara misalnya bikin esai. Udah mereka bahkan ada di akhir buku panduan itu ada yang namanya template bookletnya gitu. Jadi maksudnya adalah mereka itu ya udah cuman sekedar pengen ikut lomba, tapi mereka nggak baca keseluruhan dari aturan atau arahannya gitu. Padahal kuncinya kan ada di situ, kayak misalnya nih esai ini harus dibuat dalam beberapa kata, esai ini
harus terdiri dari beberapa struktur dan sebagainya. Jadi kayak ya udah mereka tuh yang pertama mereka mengabaikan buku panduannya. Jadi mereka nggak baca benar-benar gitu. Terus yang kedua mereka juga kalau teman-teman ya kalau mau ikut lomba harusnya ya tahu dulu latar belakang atau subtema minimal ya latar belakang dari diadakannya lomba tersebut gitu. Jadi apalagi yang lomba-lomba esai gitu ya, lomba esai itu kan sangat krusial, misalnya sangat penting banget kaitannya sama masalah gitu. Nah, ketika teman-teman teman-teman mau ikut tapi mereka justru menyepelekan adanya masalah itu, ya udah jadi mereka ya udah cuma sekedar nyari solusi baru, padahal itu tuh kayak jatuhnya memaksakan gitu loh. Padahal itu tuh nggak ada masalah yang urgent, tapi mereka buat masalah biar nyesuaiin sama solusi yang mereka hadirkan gitu. Oke, dari pengalaman Kak Mary buat mentorin adik-adik tingkat ataupun teman-teman yang ikut lomba, itu pernah nggak sih pengalaman Kak Mary merasa kalau yang mereka tulis ini tuh, karena ini kan zaman teknologi makin canggih ya Kak, itu pernah nggak Kak Mary menemukan, oh ini mah ketahuan nih GPT nih kayak gitu, pernah nggak Kak Mary melihat itu? Iya, pernah ketahuan soalnya yang pertama, soalnya kalau ChatGPT ya itu tuh sangat ciri khas dengan kata-kata, misalnya mereka tuh ada kata-kata yang template banget gitu. Pokoknya adalah kita bisa ngebaca sendiri gitu. Terus juga kalau paragrafnya itu seimbang dan pendek-pendek gitu. Itu kalau paragrafnya pendek-pendek itu ketahuan dari ChatGPT. Ya itu pokoknya ada beberapa kata-kata yang aku bisa baca, ngeliat gitu. Terus juga ciri khas dari ChatGPT itu adalah mereka kata harusnya kan konjungsi ya, ini menunjukkan bla bla bla. Nah kata ini itu biasanya itu nggak tahu ya, misalnya ini subjektif dari aku yang pernah aku sering ngeliat itu dari ChatGPT suka nyusun kalimatnya seperti itu. Dari mereka tuh menggunakan konjungsi di awal kalimat. Padahal kan di keilmuan bahasa sendiri, keilmuan kepronunciation sendiri kan nggak boleh ya konjungsi di awal kayak gitu. Jadi ya kalau baca-baca sih bisa ketahuan sih gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalkan mau konsultasi sama Kak Mary nih, cuman langsung dari GPT, itu udah langsung kebaca sama Kak Mary gitu. Nah, dari Kak Mary tersendiri, gimana sih Kak Mary buat, itu kan tadi kan salah satu kesibukan Kak Mary juga ya, buat ngasih riset ke adik-adik tingkat yang emang mau konsultasi nih tentang perlombaan, tentang esai gitu kan. Nah, bagaimana Kak Mary untuk, kan kalau mau misalkan ngasih motivasi ke mereka, Kak Mary juga setidaknya harus prepare nih, harus siap gitu kan. Nah, Kak Mary tuh gimana sih cara mempersiapkan diri ketika Kak Mary untuk memberitahu ke mereka, tapi Kak Mary juga siap untuk mengembangkan diri Kak Mary lebih baik kayak gitu. Kan itu kan salah satu dua hal yang harus terus grow up gitu kan di Kak Mary tersendiri. Itu Kak Mary gimana tuh ngaturnya tuh? Buat tetap grow up, terus juga tetap ngasih motivasi ke adik-adik tingkat gitu. Iya betul. Jadi sebetulnya aku punya cara tersendiri ya buat buat ngembangin motivasi mereka biar nulis itu. Yang pertama sebetulnya mereka itu ngerasa malas nulis karena emang nggak ada tujuan aja, misalnya kayak nggak ada tujuan yang bener-bener nggak ada dorongan gitu loh, kayak apa sih tujuan aku ikut lomba, apa sih tujuan aku harus berprestasi gitu. Jadi aku hadir gitu ya, misalnya aku ngasih tahu ke mereka gitu, ini loh beberapa motivasi atau hal-hal kayak prestasi aku yang sekiranya mungkin teman-teman bisa ikutin gitu. Jadi yang pertama aku tunjukin dulu cerita-cerita motivasi, cerita-cerita beberapa prestasi aku gitu. Jadi mereka ada juga yang kayak dari cerita tersebut mereka jadi kepengen gitu ya, oh iya aku jadi kepengen nih ikut lomba gitu karena dari cerita-cerita itu gitu. Itu sih yang pertama, aku mau nunjukin dulu prestasi aku. Jadi kayak nggak mungkin dong aku hadir sebagai mentor tapi aku sendiri ternyata nggak background dari situ gitu. Jadi aku memperkenalkan diri aku kalau aku tuh capable gitu loh, aku bisa kok gitu mentoring mereka gitu. Terus untuk masalah mengimbangi ya, aku tetap juga harus mentoring juga, tapi aku juga harus sadar aku juga nggak mungkin mentok ke zona nyaman juga gitu. Ya makanya that's why kayak sekarang aku juga udah ikut lomba kata, ya udah aku mau ikut coba lomba debat lagi gitu. Maksudnya kayak aku coba berbagi bidang itu biar aku tuh pengen pantas aja gitu, pengen kayak ngasih terbaik buat mereka. Jadi kalau mereka nanya apapun aku bisa menjawabnya kayak gitu sih. Jadi kayak cara aku, ya udah aku ikut lomba lagi gitu, nggak stuck di zona nyaman kayak gitu. Benar-benar semakin banyak ditanya kita semakin harus banyak belajar juga berarti Kak Mary kesimpulannya. Jadi PR banget nggak sih kalau kayak gitu, karena
kita ya di sisi lain emang jadi sisi Kameri untuk grow up gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain Kameri juga dari grow up itu Kameri harus ada usaha yang keras nih gitu untuk dapetin itu semua. Keren banget teman-teman. Ternyata Kameri ini juga selain ngasih motivasi ke adik-adik tingkatnya, tapi Kameri juga masih terus mentoring, masih mau belajar, bahkan masih aktif ikut lomba. Nah, dari cerita tadi nih Kameri, kan tadi kan persoalan benefit ya. Dari Kameri sendiri merasa kepenulisan ini tuh penting gak sih gitu? Riset, tulisan, lomba, esai gitu. Menurut Kameri penting gak gitu? Iya. Boleh di... Aku jujuran aja ya, ini aku sedikit cerita pengalaman aku ya, Oke, kenapa boleh. aku dari tiba-tiba aku tuh sebetulnya anak olimpiade banget gitu, jadi dari kelas 4 SD itu tuh aku udah ikut lomba SD SMP gitu. Nah terus masuklah ke SMA gitu. Kenapa aku sebetulnya aku tuh pas SMA ya aku tuh mata duitan gitu, misalnya itu pas masa corona, itu kan corona kan orang-orang lagi kayak apa ya, kayak masa-masa perekonomian, terus juga masa-masa yang dimana kayak kita ngapain ya, di misalnya kayak ya udah cuman belajar online dan sebagainya gitu. Kebetulan aku di MAN dan itu pas itu diliburkan gitu, jadi aku bener-bener di rumah cuman pegang HP gitu loh, karena kan mau gak mau kan Zoom-nya lewat itu ya. Nah jadi kayak di situ aku cari nih gimana ya biar, soalnya kalau aku lomba olimpiade itu dikit hadiahnya itu ya, namun juga pas masa-masa anak SMA ya, pemikirannya seperti itu gitu, masih wajar. nah yaudah aku mikir gimana ya, ada nggak sih lomba yang sekiranya adalah benefitnya gitu. Nah yaudah aku cari-cari di Instagram, nemulah lomba ya, ini first banget lomba esai aku yang diadain sama Astra Jakarta itu gitu ya. Nah terus aku ngelihat wah hadiahnya 15 juta gitu sih, kayak wah kayak banyak juga ya gitu. Yaudah karena pas itu juga diadainnya lewat online karena corona, yaudah aku coba nulis di situ gitu. Tapi sebetulnya nggak cuma nulis sih, di situ tuh aku disuruh untuk ngasih gagasan, ngasih solusi gimana caranya biar kamu tuh bisa menjawab permasalahan yang di daerah kamu gitu. Jadi kayak aku juga suka nulis, misalnya aku suka nulis, terus ya udah aku belajar gitu. Gini ya, aku tuh awalnya tuh cuman suka nulis sekedar karena aku punya kebiasaan nulis di buku-buku jurnal, buku-buku kecil gitu loh. Kayak diary gitu ya, buku diary gitu. Nah jadi aku ngerasa gimana caranya biar bakat nulis ini nggak cuman mentok dari sini doang, aku pengen ngembangin. Ya udah aku belajar dengan cara aku ikut lomba itu tadi gitu, dan alhamdulillah beneran dapat gitu. Jadi dari situ itu sih motivasi awalnya, kayak oh ternyata ada juga ya benefitnya dari lomba kepenulisan. Udah sampai sekarang aku ngerasa banyak juga sih, misalnya kayak sekarang udah tobat ya, misalnya kayak niatnya udah nggak ke arah sana lagi, tapi niatnya ya emang karena ilmu gitu, bukan karena uang lagi gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi dari motivasi, bahkan dari nulis-nulis, mungkin itu maksudnya bukan diary ya, Kameri ya? Kameri lebih ke permasalahan yang ada di lingkungan. Memang udah berprestasi sejak dulu gitu. Apapun yang ada di lingkungan ada masalah ditulis. Tapi kalau aku curhat gitu. Nah, dari situ aku juga kalau nggak salah pernah lihat nih di sosial media Kameri nih, bahwa dari kepenulisan ini mengantarkan Kameri buat mendapatkan banyak benefit dari beasiswa. Itu benar nggak sih, Kak? Iya, betul banget. Karena kan persyaratan beasiswa itu harus nulis esai gitu. Oke, kalau boleh tahu beasiswa apa aja nih yang Kameri tahu bahwa bisa dimasukin dari kepenulisan gitu? Sebetulnya mostly ya banyak hampir seluruh beasiswa itu memang mengharuskan untuk membuat sebuah motivational letter, terus atau enggak esai gitu, atau ya kayak gitu. Jadi kayak menurut aku semua kalau ditanya ya, kayaknya hampir semuanya beasiswa harus menuliskan ya. Jadi kayak mau nggak mau ya emang harus belajar nulis sih gitu. Oke, tuh teman-teman buat mahasiswa baru tentunya nih ya, kapan lagi kalian dari yang maksudnya pengen dapat beasiswa cuma dari nulis aja, nah itu bisa mengantarin teman-teman buat dapat beasiswa benefit yang justru nanti bakal meringankan teman-teman juga kayak gitu. Nah oke, Kameri, tadi kan kita udah bahas banyak terkait penulisan, tentang tentang kesibukan Kameri juga gitu kan. Nah, dari lomba-lomba yang pernah Kameri ikutin ini, pernah nggak sih Kameri itu merasa stuck? Karena kan dilihatnya kan background Kameri ini udah berpengalaman banget ya, ikut banyak lomba gitu kan. Cuman aku pribadi pengen tahu nih, ada nggak sih lomba yang Kameri merasa, aduh susah banget, aduh gimana ya? Gitu kan, pasti kan udah pernah yang kayak perform langsung gitu kan, presentasi mungkin, ataupun sedang menjelaskan. Itu pernah nggak Kameri stuck di tengah-tengah mau lomba atau depan juri gitu?
Ya kalau itu aku sering ya gitu. Aku sering perlombaan itu lomba. Aku pernah lomba apa ya? Lomba yang bisnis plan kemarin. Itu kan presentasinya apa ya, kayak bahasa Inggris gitu ya. Jadi kayak bayangin aku harus menjelaskan in Inggris, walaupun jurusan aku bahasa Inggris, tapi tetap ada challenging tersendiri gitu loh. Kayak ada tantangan tersendiri karena melihat teman-teman yang lain, lawan-lawan yang lain udah fluent banget Inggrisnya gitu. Jadi itu ya. Jadi kayak aku kalau dipikir-pikir ada kayak aku pengen nyerah gitu, aku pengen pulang ya, tapi udah jauh-jauh ke Semarang gitu. Saya kayak iya, jadi kayak emang ada kok di titik-titik yang kayak aku takut juga untuk presentasi. Cuman aku mikir kalau nggak kayak gitu, yaudah aku nggak akan keluar dari zona nyaman gitu loh. Maksudnya kayak emang prinsip aku, yaudah kita tuh nggak boleh stuck di zona nyaman gitu. Kita harus nge-push diri kita untuk yaudah tetap belajar gitu. Ya udah kayak lagi-lagi lurusin niatnya. Oh, aku hadir di sini bukan karena ngejar juaranya, tapi karena pengen belajar aja, pengen belajar gimana sih rasanya suara kita itu didengar sama orang lain, presentasi kita itu apalagi in English di hadapan para dewan juri yang kita tahu kalau dewan juri itu tuh udah profesor gitu. Jadi itu sih kayak ya udah, maksudnya kayak ya udah digaskan aja gitu. Iya. Tapi nggak nyampe nangis kan Kak? Ya pernah nangis juga. Pernah juga. Emang ya kadang tuh kalau buat perjalanan menjadi lebih baik itu Ya, emang betul. ada cerita pahitnya. Iya, betul. Tapi kadang justru dari cerita-cerita pahit ini bikin kita termotivasi nih, bikin orang-orang termotivasi buat bisa terus melangkah, jadi inspirasi buat orang lain. Gitu teman-teman. Jadi walaupun Kameri ini udah handal, tapi Kameri juga seperti kita gitu, pernah merasa di titik-titik yang kayak pengen nyerah gitu ya Iya, Kak. betul. Tapi kalaupun pengen nyerah tetap harus dihajar, gas terus, coba gitu, karena kita nggak pernah tahu percobaan mana yang berhasil. Iya, gitu. betul. Oke nih Kameri, dari yang aku tangkep kan bahwa kepenulisan ini penting banget ya bagi buat kita mau daftar beasiswa, terus juga buat nambah pengalaman di CV nih, terutama kan karena banyak banget prestasi-prestasi yang kita dapat dari kepenulisan, dari perlombaan esai, dari artikel gitu kan. Nah, dari Kameri tersendiri nih, ada nggak sih kayak wadah yang menampung bisa mengasih pembelajaran terkait penulisan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun untuk teman-teman yang pengen belajar juga gitu? Ya, jadi kan aku sedikit cerita ya pas Oke, aku boleh. jadi pas SMA kan emang anaknya ikut KIR ya. Kalau di SMA tuh ada yang nama KIR, Karya Ilmiah Remaja. Oke. Nah, itu eskul kepenulisan di ranah SMA. Nah, ketika aku masuk UIN, aku emang gak ada interest buat ikut UKM apapun gitu loh. Oh, oke. Nah, terus tapi itu aku ingat banget di PPG, aku kan FITK ya, aku di PPG terus itu karena di jam-jam yang ngantuk, karena bayang kita tuh udah di ikut seminar gitu dari jam 6 pagi sampai itu udah masuk jam zuhur gitulah gitu. Nah, terus pas masa-masa itu ada kakak-kakak berdiri UMK para UKM atau para LO gitu berdiri untuk mempromosikan UKM-nya gitu. Nah, terus ya udah aku kan ngantuk, ya udah aku tidur gitu. Nah, tapi ketika aku dengar ada kakak yang nyebutin di UIN itu ada yang namanya LO kepenulisan gitu. Nah, karena aku memang basicnya nulis, ya udah aku memang cari yang selinger gitu loh sama minat aku di pas SMA. Yaudah aku nemulah fresh gitu. Jadi kenapa? Karena memang yaudah pas kakak itu jelasinnya fresh, yaudah aku jadi kayak enggak ngantuk lagi gitu, karena memang oh ternyata ada ya, ternyata di sekelas tingkat univ pun ternyata ada juga ya sebuah organisasi yang memang fokus di bidang kepenulisan, riset dan sebagainya gitu. Jadi ya udah aku daftar fresh. Terus juga di fresh tuh ya emang jujur ya, aku emang dapat kakak-kakak mentor yang bisa bimbing aku gitu loh. Jadi kayak di fresh kan ada yang namanya klinik riset ya, di situ aku dipertemukan sama mentor-mentor yang keren gitu. Jadi aku belajar dari situ. Jadi kayak walaupun aku emang dari dulu ikut lomba nulis, tapi memang aku tetap sadar juga kalau ilmu kepenulisan aku tuh masih basic juga gitu. Oleh karena itu aku juga harus belajar gitu. Ya udah aku ikut fresh gitu sih. Oke, jadi nggak ngantuk aja karena kameranya udah fresh. Iya, gitu. fresh. Udah segar. Nah, nggak disangka bahwa perjalanan Kameri di fresh ini nih banyak banget menjadi inspirasi adik-adik tingkatnya nih. Nah, dari Kameri tersendiri gimana nih merasakan jadi tempat konsultasi adik-adik yang mungkin kan sekarang Kameri itu udah pengurus ya di fresh. Betul. Nah, adik-adik tingkat ini banyak banget yang konsultasi nih setahu aku. Gimana perasaan Kameri menanggapi hal tersebut kayak gitu?
perasaannya tetap senang ya, senang karena bisa melihat. Soalnya jujur ya, aku tuh ngerasa banyak maba-maba yang masih kayak belum arahnya tuh belum jelas kemana, kayak mereka tuh belum menentukan arahnya mau kemana gitu. Nah tapi ketika mereka ada tujuan aja, misalnya kayak ada keinginan aja untuk ikut lomba, itu menurut aku udah suatu hal yang luar biasa gitu loh. Kenapa? Karena apalagi namanya perlombaan, kamu akan ketika kamu ikut lomba itu kamu kan bertemu dengan teman-teman di seluruh berbagai univ gitu. Jadi aku senang banget ketika bisa mentoring teman-teman adik-adik gitu loh, karena ya udah mereka tuh udah selangkah lebih maju dari mahasiswa yang lain gitu loh gitu. Jadi ya perasaannya senang, dan ya aku berdoa semoga mereka tuh masih bisa bersemangat gitu loh untuk ikut lomba gitu. Amin amin. Nah tuh teman-teman, kalau kalian mau ketemu sama Kak Mary, join fresh dulu, baru nanti kan ketemu sama Kak Mary itu bisa buat konsultasi juga. Kapan lagi kan konsultasi sama yang udah handal nih. Oke nih Kak Mary, kayaknya nggak berasa kita tuh udah bincang banyak hal gitu ya terkait tadi soal penulisan, terus juga tentang pengalaman Kak Mary gitu kan. Boleh nih, ada nggak sih dari Kak Mary tersendiri closing power gitu, atau mungkin closing statement dari Kak Mary buat teman-teman dari Fresh Talk ini? Oke, kalau statement aku adalah teman-teman jangan pernah untuk takut mencoba gitu. Nah, terus kalau teman-teman pengen belajar suatu bidang, ya udah teman-teman langsung ikut terjun gitu lah. Maksudnya jangan lagi kebanyakan teori, tapi langsung ke praktek. Nah, salah satu praktek yang paling bagus adalah ketika teman-teman ikut lomba. Kenapa harus ikut lomba? Karena itu ada pressure-nya, ada tekanannya yang teman-teman itu jadi kayak, wah berarti ya deadline-nya segini, tanggal segini gitu. Tapi kalau teman-teman cuma sekedar belajar sendiri, belajar mandiri, teori-teori, itu nggak akan nyampe ke tujuan teman-teman. Jadi kayak salah satu nasihat aku adalah tolong banget untuk ikut perlombaan. Kenapa? Ini perlombaan itu bukan cuman ngejar juaranya, tapi kita tuh jadi belajar gitu. Kita belajar dikasih deadline, kayak kita belajar dikasih aturan untuk bikin esai yang kayak gini-gini, kan dikasih format-formatnya gitu. Jadi dan jangan takut untuk mencoba, itu sih gitu. Oke, keren banget ya closing statement dari Kak Mary ini. Nah, teman-teman, merangkum dari perbincangan kita tadi, kita jadi tahu ya, untuk menjadi diri yang lebih grow up, kita tuh harus punya motivasi yang kuat, terus juga manajemen waktu yang baik, serta bangkit dari kegagalan gitu. Terima kasih banyak Kak Mary atas sharing-sharingnya nih yang insya Allah bermanfaat banget ya. Semoga Fresh Talk episode kali ini bisa ngasih dampak positif nih, bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Saya Umi Kulsum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.